Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi komprehensif yang ada di modul. Nah, di sini diketahui bahwa PT Pandawa itu telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada awal tahun Januari, itu tanggal 1, itu seharga 800 juta. Nah, pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali itu adalah sebesar 200 juta. Sehingga total nilai wajar PT Satria itu berjumlah 1 miliar. Nah, nilai aset bersih PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 itu adalah sebesar 800 juta. Untuk perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT anaknya ialah PT Satria ini dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Untuk mencari perhitungan diferensial dari akuisisi itu, terutama kita menjumlahkan dulu nilai akuisisi oleh PT Pandawa dengan nilai wajarnya, yaitu sebesar 200.000 tadi ditambah dengan 200 juta tadi ditambah dengan 800 juta. Sehingga didapatlah nilainya itu adalah 1 miliar rupiah. Nah, kemudian untuk mencari diferensial itu kita harus mengurangi nilai akuisisi ditambah nilai wajar, kita kurangi dengan nilai buku aset bersih. Nilai buku aset bersih itu didapatkan dengan menjumlahkan nilai buku aset bersih PT Satria itu didapatkan dengan menjumlahkan saham biasa dengan saldo laba. Di situ diketahui saham biasanya sebesar 500 juta rupiah, sedangkan saldo labanya sebesar 300 juta rupiah. Jadi apabila dijumlahkan 500 juta ditambah 300 juta, hasilnya adalah 800 juta. Sehingga nilai diferensial antara nilai wajar dan nilai buku adalah 200 juta. 200 juta ini didapatkan dengan mengurangkan 1 miliar rupiah dikurangi dengan 800 juta rupiah. Dapatlah diferensial antar nilai wajarnya itu sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya diketahui di soal bahwasannya diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT anak PT Satria ini sebesar 150 juta rupiah. Sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berarti sisa yang 200.000 ini kan tadi 150-nya adalah diferensialnya. Nah, 50-nya itu adalah goodwill sisanya. Nah, ini berikut rincian total diferensialnya. Jadi, diferensial antara nilai wajar dan nilai buku yang 200 juta tadi itu didapati dari beberapa perincian. Di sini tertera persediaannya itu sebesar 25 juta rupiah. Tanahnya 75 juta rupiah, bangunan 50 juta, dan goodwillnya 50 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke neraca saldo per 31 Desember 2015. Neraca saldo ini merupakan neraca saldo konsolidasi, di mana neraca itu menunjukkan kondisi keuangan dari gabungan perusahaan karena dia konsolidasi. Maka di sini ada dua entitas. Yang pertama itu ada PT Pandawa dan PT Pandawa sebagai PT induk, sedangkan PT anak perusahaan anaknya ialah PT Satria. Nah, di situ juga diketahui kondisi keuangan yang menunjukkan di antara induk dan anak perusahaan. Nah, di sini terdapat akun-akun dari mulai kas hingga paling bawah itu dividen diumumkan, dan di situ juga dijumlahkan berapa saja di kedua perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosedur konsolidasian tahun 2015. Di sana diketahui bahwasannya
PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Nah, mereka membuat pencatatan selama tahun 2015. Yang pertama itu di awal tahun 1 Januari 2015, investasinya pada PT Satria itu sebesar 800 juta. Maka kas yang dikeluarkan oleh Pandawa juga sebesar 800 juta. Di akhir tahun mereka juga mencatatkan dan menjurnal pada tanggal 31 Desember investasi pada PT Satria sebesar 320 juta dan kreditnya ialah bagian laba atas PT Satria sebesar 320 juta. Nah, 320 juta itu didapati dengan 400 juta dikali 80%. Nah, 400 juta ini didapati dari informasi tambahan bahwasannya laba bersih PT Satria itu sebesar 400 juta rupiah. Dan 80% ini ialah porsi kepemilikan oleh Pandawa tadi. Dia membeli PT Satria itu sebesar 80%. Nah, selanjutnya kita akan mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria. Nah, di sini diketahui di neraca bahwasannya PT Satria itu memiliki dividen sebesar 100 juta dan 80% ini didapati dari kepemilikan atas PT Induk yaitu PT Pandawa sebesar 80% karena dia mengkonsolidasi PT anaknya PT Satria itu sebesar 80%. Makanya nilai jurnalnya itu sebesar 80 juta karena 100 juta dikali 80% itu adalah 80 juta. Maka jurnalnya kas di debit sebesar 80 juta dan kreditnya adalah investasi pada PT Satria sebesar 80 juta. Selanjutnya, karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensiasi yang 25 juta tadi itu seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan itu masih memiliki manfaat umur 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nah, nilai amortisasi tiap tahun itu adalah 5 juta. Jadi 5 juta itu karena 10 tahun, maka 5 juta per 10 tahun. Nah, pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill. Sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat 2015 itu adalah 30 juta didapati dari nilai 25 juta ditambah 5 juta ialah 30 juta dan itu dikalikan dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Sehingga jurnal pada akhir tahun 31 Desember itu bagian laba atas PT Satrianya adalah 30 juta dan kreditnya adalah investasi pada PT Satria. Tadi kan hasilnya 30 juta. 30 juta dikali 80%. Nah, di situ diketahui bahwa atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, nah si PT Induk ini mendapatkan perolehan keuntungan sebesar 150 juta. 150 juta ini didapati dari 400 juta di informasi tambahan dan 250 juta ini juga ada di informasi tambahan. Dikatakan bahwasannya penjualan PT Pandawa terhadap penjualan Satria itu adalah 400 juta. Nah, 250 jutanya itu adalah beban pokok penjualan. Dan persediaan tersebut diketahui baru terjual 40%. Kita lihat lagi. 400 juta dikurang 250 juta itu dapatlah tadi keuntungan si PT Induk sebesar 150 juta. Dan sampai akhir tahun 2015 tadi persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%. Sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. 90 juta tadi itu didapati dari 150 juta yang keuntungan
dikali 60%. 60% ini diketahui bahwasannya persediaan tadi baru terjual 40%, sehingga masih ada sisa lagi 60%. Jadi 60% dikali 150 juta adalah 90 juta. Jadi mereka menjurnal atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut. Debitnya adalah bagian laba atas PT Satri sebesar 90 juta dan kreditnya adalah investasi pada PT Satria sebesar 90 juta. Dan di keterangannya 90 juta itu didapat dari 150 juta dikali 60% karena yang terrealisasi baru 40%. Selanjutnya di sini dikatakan atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria itu memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. Nah, 120 juta ini didapatkan dari informasi tambahan di mana 200 juta dikurang 80 juta. Dan keterangannya 200 juta itu adalah penjualan kepada Pandawa itu 200 juta dan 80 jutanya adalah beban pokok penjualan. Dan persediaan tersebut juga belum terjual seluruhnya. Kita balik lagi. Nah, sampai akhir tersebut persediaan belum terjual sehingga keuntungan belum terrealisasi, dan jurnalnya PT Pandawa itu jurnal mencatat besar bagian kepemilikannya saja. Nah, pada tanggal 31 debitnya adalah bagian laba atas PT Satria sebesar 96 juta dan investasi pada PT Satria. 96 juta ini didapatkan dari keuntungan sebesar 120 juta dan dikalikan porsi kepemilikan sebesar 80%. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan bahwa PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta didapatkan dari 650 juta dikurang 625 juta. Nah, ini sesuai keterangan informasi tambahan bahwasannya si PT Induk si Pandawa membeli tanah seharga 650 juta dan dia menjualkan kembali kepada PT Anak sebesar 625 juta. Maka keuntungan yang didapatkan oleh PT Anak PT Induk itu sebesar 25 juta. Atas penjualan tanah tersebut, maka seluruh keuntungan keuntungan belum terrealisasi seutuhnya. Jadi pencatatan yang dibuat oleh PT Induk itu pada tanggal 31 Desember atas keuntungan tersebut, debitnya adalah bagian laba atas PT Satria dan kreditnya adalah investasi. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember PT Satria itu menjualkan peralatannya kepada PT Pandawa sesuai di informasi tambahan. Nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta. Dan dia tuh mendapatkan harga pada awal beli itu PT Satria itu dapat harganya 240 juta dan dibeli oleh PT Pandawa itu sebesar 140 juta. Jadi mereka mencatatkan kerugian peralatannya, membukukan kerugian penjualannya itu sebesar 10 juta karena transaksi tersebut adalah transaksi yang berjenis transaksi hilir, dan PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat oleh PT Induk ini akan menambah saldo investasi pada PT Anaknya dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Nah, pencatatannya oleh PT Induk itu pada tanggal 31 Desember itu jurnal mencatat kerugian transaksi hilir penjualan peralatan yang belum terrealisasi. Investasi pada PT Satria debitnya sebesar 8 juta dan kreditnya adalah bagian laba atas PT Satria sebesar 8 juta. 8 juta tersebut didapat dari kerugian tadi sebesar 10 juta dan dikalikan porsi kepemilikan PT Induk sebesar 80%. Maka 10 juta dikali 80% dapat.
Selanjutnya di sini ada buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember. Nah, buku besar investasi pada PT Satria di sini ini telah dirangkum bahwasannya akuisisi berada di nominal 800 juta dan laba bersihnya sebesar 320 juta. Serta di sini dividennya ada 80 juta, amortisasinya tadi sebesar 24 juta, keuntungan belum terrealisasinya berikut 90, 96, dan 25 juta. Serta kerugian belum terrealisasinya sebesar 8 juta. Sehingga total saldo untuk investasi pada PT Satria itu adalah sebesar 813 juta. Masuk ke buku besar bagian laba atas PT Satria itu, di sini diketahui laba bersihnya berada di kredit sebesar 320 juta dan amortisasi diferensialnya di nominal 24 juta, keuntungan belum terrealisasinya 90, 96, dan 25 juta, serta kerugian belum terrealisasinya sebesar. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke jurnal eliminasi untuk tahun 2015. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut. Nah, di dalam tabel 6.29 ini menunjukkan tabel perhitungan jurnal eliminasi. Di sini diketahui bahwa PT Pandawa memiliki porsi kepemilikan 80% dan pengendalinya 20%. Nah, diketahui saldo awal 640 juta dan non pengendalinya 160 juta. Saham biasa sebesar 500 juta dan saldo laba 300 juta. Saldo awal PT Pandawa ini kenapa bisa 640 juta itu didapatkan dengan menjumlahkan 500 juta saham biasa ditambah dengan saldo laba 300 juta dan dikalikan kepemilikan 80%, dapatlah 640 juta. Dan begitu juga untuk non pengendali, 160 juta ini didapati dari 500 ditambah 300 juta, dapat 800 juta dikalikan 20%, dapatlah 160 juta. Begitu juga dengan laba bersih dan dividennya. Laba bersih di sini 320 juta itu didapati dari 400 juta dikali 80%, dapat 320, dan non pengendalinya 400 juta dikali 20% dapat 80 juta. Untuk saldo akhir, untuk dividen begitu juga 100 juta dikali 80% dapat 80 juta dan non pengendalinya juga 20 juta. Sehingga saldo akhirnya menjadi 880 untuk PT Pandawa karena 640 ditambah 320 dikurang 80 juta dapatlah 880. Untuk saldo akhir non pengendali itu sebesar 220 juta didapati dari 160 juta ditambah 80 juta. Kemudian dikurangi dividen sebesar 20 juta dapatlah 220 juta. Kemudian ini saham biasanya tetap 500 juta dan saldo laba di sini 300 ditambah 400 itu 700 juta dikurangi 100 juta menjadi 600 juta. Di sini terdapat juga persediaan sebesar 90 juta dan persediaan kembali ini di 96 juta dan di non pengendali 24 juta serta keuntungan yang belum terrealisasi yang tadi kita cari yang tanah itu sebesar 25 juta. Dan saldo akhir yang disesuaikannya telah menjadi 667 juta untuk PT Pandawa dan non pengendali itu sebesar 198 juta untuk non pengendali. Dan bagian laba atas PT Satrianya adalah sebesar 117 juta, sedangkan bagian laba untuk kepentingan non pengendali itu adalah sebesar 58 juta. Untuk jurnal eliminasi 22E merupakan jurnal eliminasi dasar untuk mengeliminasi bak laba untuk dividen Pandawa dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Nah, dari saham biasa ini sampai ke bagian laba atas PT Satria itu bakal kita debit, sedangkan sisanya bagian laba
ke bawah itu bakal kita kredit dan nominalnya telah jelas seperti yang ada di tabel Nah, langsung kita masuk ke schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Nah, di sini diketahui bahwasannya ada tabel di mana di sini PT Pandawa memiliki kepemilikan 80%, kepentingan pengendalinya 20%, serta ada persediaan tanah, bangunan, akuntansi, akumulasi penyusutan, serta goodwill. Nah, di sini diketahui bahwasannya saldo awal PT Pandawa itu dapatnya 160 juta, itu berasal dari saldo awal tadi 200 juta, kemudian kita kalikan dengan kepemilikan PT Pandawa 80% dapatlah 160 juta. Begitu juga dengan kepentingan pengendali 200 dikali 20% dapatnya 40 juta. Selanjutnya di sini ada amortisasi, di mana amortisasi ini 24 juta ini didapatkan dari tadi 300 juta dikali 80% sebesar 24 juta dapatnya, kemudian 30 juta dikali 20% dapatlah 6 juta. Dan ini persediaannya tadi telah ada nominalnya sebesar 25 juta. Kemudian di sini saldo awalnya PT Pandawa ini menjadi 136 juta didapatkan dengan mengurangkan 160 juta dikurang 24 juta. Selanjutnya untuk kepentingan pengendali juga begitu, 40 juta dikurang 6 juta rupiah dapatlah 34 juta. Kemudian persediaannya ini jadi 0 karena 25 juta dikurang 25 juta. Tanahnya juga tetap 75 juta, bangunan juga. Akumulasi penyusutannya menjadi minus 5 juta rupiah dan goodwillnya juga tetap 50 juta rupiah. Selanjutnya untuk jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Di mana di sini debitnya ada beban pokok penjualan, beban penyusutan hingga goodwill. Sedangkan untuk kreditnya itu ada bagian laba atau